Melanjutkan poin sebelumnya, teman-teman, masih ada dua pelajaran krusial lagi yang bisa kita petik dari kolaborasi antara Valhalla Chocolate dan Quarantesic Studio. Pelajaran ini akan sangat berguna bagi kalian yang bercita-cita menjadi kreator konten profesional maupun praktisi di industri kreatif. Poin ketiga adalah integrasi fotografi dan storytelling visual. Tolong catat ini baik-baik, foto produk itu bukan sekadar gambar yang memperlihatkan objek secara teknis saja. Lebih dari itu, foto adalah alat komunikasi untuk mengekspresikan nilai brand dan kualitas produk secara visual. Kalau kalian lihat lagi contoh tadi, fotonya tidak cuma bilang, "Ini loh coklat kami", tapi fotonya bercerita tentang kelembutan tekstur, kemewahan kemasan, dan kualitas bahan bakunya. Inilah yang kita sebut dengan visual storytelling. Sebuah foto yang sukses di media sosial adalah foto yang bisa membuat audiens merasakan pengalaman produk tersebut, bahkan sebelum mereka membelinya. Poin keempat, dan yang paling penting dalam manajemen kerja adalah kolaborasi efektif antara fotografer dan brand. Karya yang luar biasa tidak lahir dari kerja sendirian. Diskusi awal dan pemahaman yang mendalam mengenai panduan visual adalah fondasi paling penting agar hasil fotonya akurat dan konsisten. Jangan pernah ragu untuk menghabiskan waktu lebih lama di tahap perencanaan atau briefing. Karena tanpa kesepahaman di awal, sebagus apapun teknik fotografi kalian, hasilnya bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh brand. Sebaliknya, kolaborasi yang sehat akan memastikan setiap jepretan kamera benar-benar merepresentasikan identitas bisnis tersebut di mata publik. Nah, teman-teman, sampailah kita pada bagian kesimpulan dari perjalanan studi kasus Valhalla Chocolate yang luar biasa tadi. Ada satu pelajaran besar yang harus kita garis bawahi di sini. Banyak orang mengira kalau mau punya foto yang keren di media sosial, kita harus punya kamera seharga puluhan juta atau harus jago banget pakai aplikasi editing yang super rumit. Tapi, kasus Valhalla Chocolate membuktikan hal yang sebaliknya. Keberhasilan strategi fotografi itu bukan ditentukan oleh mahalnya alat, melainkan oleh pemahaman mendalam tentang identitas brand dan visual storytelling. Percuma pakai kamera tercanggih kalau kita nggak tahu pesan apa yang ingin disampaikan brand tersebut ke audiensnya, bukan? Kita sudah melihat bagaimana sebuah brand lokal pun bisa punya daya saing yang tinggi. Kuncinya ada pada pendekatan yang terstruktur, mulai dari tahap perencanaan konsep yang matang, pemilihan teknik pencahayaan yang tepat untuk menciptakan mood, hingga penggunaan komposisi yang bersih agar produk tetap jadi primadona. Jangan lupa juga proses pasca produksi atau editing yang bijak agar hasilnya tetap terlihat natural dan jujur. Pesan saya untuk kalian, jangan minder kalau saat ini kalian baru punya peralatan seadanya. Di tengah persaingan industri kreatif digital yang sangat padat, yang akan membuat kalian menonjol, bukan cuma teknologi, tapi kreativitas dan konsistensi dalam membangun narasi visual. Bahkan brand lokal dari daerah pun mampu tampil sangat profesional dan berkelas jika dieksekusi dengan cara yang benar seperti ini. Jadi, sudah siap untuk mengubah cara pandang kalian saat memegang kamera nanti? Ingat, setiap jepretan adalah sebuah cerita. Yuk, kita mulai ciptakan karya yang nggak cuma bagus, tapi juga punya karakter kuat. Setelah kita belajar banyak dari studi kasus tadi, sekarang waktunya kita bedah senjata utama kita, yaitu dasar fotografi dan teknik penting yang bakal bikin foto media sosial kalian naik kelas. Ada 3 teknik rahasia yang wajib kalian kuasai. Pertama, manfaatkan pencahayaan alami dan golden hour. Pernah nggak kalian motret tapi warnanya kelihatan kusam atau pucat? Nah, kuncinya adalah cahaya. Usahakan selalu gunakan cahaya alami dari matahari, terutama saat golden hour, yaitu di pagi hari saat matahari baru terbit atau sore hari sebelum matahari terbenam. Cahaya di waktu-waktu ini punya warna yang hangat, lembut, dan natural. Efeknya, kulit subjek akan terlihat lebih glowing dan produk kalian bakal punya dimensi yang lebih dramatis tanpa perlu banyak diedit. Kedua, kita bicara soal komposisi, rule of thirds, dan keseimbangan. Biar foto kalian nggak membosankan, jangan selalu letakkan objek tepat di tengah-tengah ya. Gunakan teknik rule of thirds, yaitu membagi bidang foto menjadi 9 kotak dan letakkan objek di titik potong garis-garis tersebut. Selain itu, kalian juga bisa bereksperimen dengan komposisi simetris untuk kesan yang rapi dan formal, atau asimetris untuk kesan yang lebih dinamis dan unik. Komposisi yang pas bakal bikin visual jadi lebih seimbang dan mata audiens betah berlama-lama melihat foto kalian. Terakhir, teknik depth of field, atau yang biasa kita kenal dengan istilah bokeh. Kalian pengen kan subjek utama kalian benar-benar keluar atau menonjol dari latar belakangnya? Caranya gunakan aperture atau bukaan lensa yang rendah, misalnya di angka f1.8 sampai f2.8. Bukaan besar ini akan menghasilkan latar belakang yang blur cantik.
sehingga perhatian audiens nggak akan terganggu oleh keramaian di belakang subjek. Teknik ini sangat efektif untuk foto portrait atau foto detail produk yang ingin menonjolkan tekstur. Gimana teman-teman? Teknik-teknik ini kalau digabungkan bakal jadi kombinasi yang maut banget buat konten kalian. Yuk, kita lanjut bahas teknik berikutnya yang nggak kalah penting.